Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati, selamat berjumpa kembali. Hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023. Sebelum kita memulaikan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, saya mengajak kita untuk tunduk sejenak, merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, dan semoga firman ini akan memberi kekuatan, bahkan landasan bagi segala tugas dan tanggung jawab yang hendak kita kerjakan di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulaikan segala tugas dan tanggung jawab sebagai suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, kami hendak mendasari kehidupan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan melengkapi kami semua. Roh-Mu yang kudus akan bekerja dalam pikiran kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman ini, dan mereka yang sempat mendengarkan pelayanan ini, kami semua diberi pemahaman yang baik melalui perenungan firman ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan nyata kami dimanapun kami berada untuk memulaikan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita membaca bagian firman Tuhan di minggu berjalan. Saatnya kita akan merenungkan dua ayat di dalam kitab kudus perjanjian lama, Keluaran pasal 14, pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh aku akan menggeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tema harian kita di hari ini adalah Tuhan Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Tema ini diangkat dari dua ayat pembacaan sebagaimana yang tadi telah kita bacakan, yaitu Keluaran pasal 14 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. 400 tahun Israel mengalami perbudakan di Mesir. Mereka mengalami ketidakadilan, pemaksaan untuk mengikuti penyembahan-penyembahan yang dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir di bawah kepemimpinan Firaun. Firaun adalah lambang kekuasaan yang besar, tetapi Firaun juga lambang dari kejahatan, lambang dari keganasan, dan ketika orang mendengar Firaun, orang menjadi rasa takut karena kepemimpinannya yang begitu luar biasa, khususnya bagi kehidupan bangsa Israel. 400 tahun telah berlalu, kini Tuhan Allah akan menyatakan kekuasaannya bagi kehidupan bangsa Israel melalui kepemimpinan Firaun. Pada pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Allah hendak menyatakan kemuliaan-Nya.
Tuhan Allah hendak menyatakan kemuliaan-Nya, dimaksudkan tidak lain bagaimana Tuhan hendak menyatakan kekuasaan-Nya, kedaulatannya kepada bangsa Israel yang mengalami sebuah proses perbudakan. Dengan kekuatan, kekuasaan bangsa Mesir di bawah kepemimpinan Firaun dengan kuda-kuda perangnya, dengan kereta-kereta perangnya, selalu menganggap diri lebih hebat dan kuat dan perkasa. Menganggap diri luar biasa dan sekaligus menganggap diri tidak ada orang lain yang mampu mendandingi kekuatan perang mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, dua ayat ini sekaligus mempertegas kekuasaan Allah, bahwa Tuhan Allah hendak menyatakan kedaulatannya, Tuhan Allah hendak menyatakan kemuliaan-Nya melalui proses di mana Tuhan menunggang balikan kehidupan, kekuasaan, dan kekuatan Israel di bawah kepemimpinan Raja pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca lebih lanjut lagi, maka kita akan mendapatkan bagaimana cara Tuhan menunjukkan kemuliaan itu kepada Firaun dan seluruh pasukan-pasukan yang hebat luar biasa pada saat itu. Kalau kita membaca di sana, pasti kita akan menemukan bahwa bagaimana Tuhan menghabiskan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Mesir, maksud saya orang-orang Mesir di bawah kepemimpinan Firaun itu, ketika mereka sementara dalam proses menuju membunuh dan berperang dengan bangsa Israel yang berhadapan dengan Laut Tebraun. Dan jelas bahwa bagaimana Tuhan menyelesaikan, membunuh mereka melalui sebuah proses di mana Musa membelah laut itu menjadi dua bagian dan Israel kemudian berjalan di tengah-tengah laut, dan ketika bangsa orang-orang Mesir ketika melewati laut itu dan Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali dengan tongkatnya, dan kemudian laut itu kembali menyatu dan orang-orang Israel tenggelam. Dan itu cerita yang kalau kita membaca kelanjutan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi dua ayat ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kekuatan apapun, kekuasaan yang kita miliki, kehebatan yang kita agung-agungkan, termasuk bangsa Yahudi, orang-orang Mesir di bawah kepemimpinan Raja Firaun atau Firaun pada saat itu, yang membanggakan kehebatan mereka dengan kuda dan kereta perang, ternyata sia-sia. Bahwa Tuhan mampu untuk menghancurkan segala kekuatan mereka itu, sehingga tadinya jalan buntu bagi bangsa Israel kini terbuka lebar dan mereka melaluinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, catatan ini hendak mengajarkan kepada kita, jangan kita sombong dengan kekuatan yang ada pada kita. Jangan kita menganggap diri bahwa kita mampu dan hebat. Jangan kita menganggap diri bahwa kita bisa dengan mengandalkan kekuatan dan kelebihan kita. Tidak demikian seharusnya. Di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya, kita mengakui ada istilah di atas langit ada langit. Semakin kita menganggap diri kita lebih hebat, maka ada yang lebih hebat dari kita. Paling tidak kita mengakui bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala kuasa saudara dan saya. Mungkin juga kita mengalami jalan buntu, kita tidak bisa melewati jalan-jalan yang hendak kita lalui. Oleh karena apa? Oleh karena keegoisan kita. Kita menganggap diri kita lebih mampu, kita menganggap diri kita lebih kuat, kita menganggap diri kita
kita punya segala-galanya, justru itulah membuat kita tidak bisa melewati jalan-jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi saudara dan saya. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita hebat, kuat, dan mampu. Ingat, sama seperti Tuhan Allah mampu menunjukkan kemuliaannya bagi bangsa orang-orang Mesir, Tuhan juga mampu menunjukkan kemuliaannya bagi saudara dan saya ketika kita menganggap diri kita kuat, mampu, dan Tuhan kita nomor duakan, maka ingat kemuliaan Tuhan bisa juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita menyadari kita terbatas, kita lemah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya bersandar kepada Tuhan, maka jalan buntu sekalipun seperti bangsa Israel yang berhadapan dengan Laut Teberau, tapi Tuhan akan sanggup membukakan jalan bagi saudara dan saya, asalkan memang betul-betul kita berpasrah diri dan kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya melalui proses peristiwa Laut Teberau ini oleh karena memang Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan punya rencana bagi bangsa Israel agar mereka bisa memuliakan Tuhan, Tuhan yang layak mereka sembah, yaitu Allah. Dia yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Dan itulah yang kemudian Tuhan menginginkan mereka bisa menjadi berkat, tidak hanya bagi kehidupan pribadi dan bangsa mereka, tetapi bagi bangsa-bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita meyakini bahwa hidup ini Tuhan telah menentukan ada hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Karena itu, mari kita tetap setia pada janji, kita tetap setia pada firman-Nya. Tuhan Yesus tetap menuntun dan membukakan jalan bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, karena kami boleh menikmati kehidupan ini ketika kami boleh melewati malam yang panjang. Kami ada lagi di hari yang baru, hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Kami hendak memulaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai suami, istri, anak-anak pemuda remaja, apapun yang hendak kami kerjakan, baik tugas-tugas kerja kami untuk mencari nafkah, baik tugas-tugas kami belajar, bahkan tugas-tugas kami lainnya dalam tugas pelayanan di hari ini, kami memohon biarlah kiranya Tuhan menuntun, memberkati apapun yang kami kerjakan di hari ini. Diberkati kehidupan jemaat mereka semua yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga ini. Pribadi-pribadi mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, mereka semua yang sudah lanjut usia, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dibimbing dan diberkati kehidupan kami semua. Hari ini kiranya hari yang penuh sukacita, kesuksesan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, karena kami betul-betul merendahkan diri kami dan berpasrah diri hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur bersama mereka semua yang boleh menikmati sukacita karena usia pribadi, tapi juga usia perkawinan. Tuhan menganugerahkan sukacita mereka dan Tuhan memberkati rasa syukur mereka di hari ini dalam berbagai bentuk dan cara. Dan biarlah kiranya mereka semua diajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah mereka terima. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ini ya Bapa di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa dan bermohon. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terima kasih untuk
bisa bersama-sama dengan kami menyaksikan pelayanan renungan harian keluarga yang kami tayangkan langsung dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan di hari ini. Dan jika Bapak Ibu ingin menyaksikan tayangan-tayangan kami yang terupdate melalui channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, berkenanlah kiranya dapat subscribe dan like, komen, bisa dibagikan kepada saudara-saudara lainnya, sehingga mereka pun bisa mendapatkan sukacita, berkat melalui tayangan-tayangan kami di setiap saat. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, seluruh pendeta, ketua jemaat, dan persus, kami menyampaikan selamat bersukacita kepada Bapak Ibu yang hari ini berkenan memperoleh dan ditambahkan Tuhan setahun usia, tapi juga usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati,